Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nawiratul Sulfiani dengan NIM 20250111028. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 14. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ari yang telah berkenan untuk menonton video ini. Baik, yang pertama adalah karakteristik sistem ekonomi Indonesia dan pasal 33 UUD 1945. Sistem ekonomi di Indonesia memiliki karakteristik unik yang berlandaskan prinsip kekeluargaan dan gotong royong yang membedakannya dari kapitalisme maupun sosialisme murni. Hal ini diperkuat oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamatkan bahwa cabang produksi penting dan hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Tujuannya adalah agar sumber daya alam dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta mencegah adanya monopoli oleh individu atau sekelompok tertentu. Kemudian yang kedua mengenai sinergi pemerintah dan sektor swasta. Indonesia kini menggunakan pendekatan jalan tengah, di mana pemerintah berperan sebagai regulator sekaligus pemain di sektor strategis. Sementara swasta diberikan ruang berinovasi di sektor komersial. Sebagai contoh, sektor transportasi di Jakarta. Pemerintah melalui BUMN atau BUMD mengelola infrastruktur berisiko tinggi seperti MRT dan LRT. Di saat yang sama, pihak swasta seperti Gojek atau Grab mengisi celah distribusi dengan transportasi online yang lincah. Keduanya berjalan beriringan demi mobilitas masyarakat yang efisien. Kemudian yang ketiga mengenai keunggulan dan tantangan sistem ekonomi yang ada. Keunggulan sistem ekonomi kita terletak pada jaring pengaman sosial yang kuat, terutama melalui dukungan pemerintah terhadap UMKM dan peran BUMN di sektor vital saat krisis ekonomi global. Namun, kita masih menghadapi tantangan besar berupa efisiensi birokrasi, inovasi yang terkadang lambat, serta isu korupsi. Solusinya adalah melakukan transformasi digital melalui e-government, penguatan transparansi, serta reformasi hukum untuk mempermudah izin usaha tanpa mengabaikan hak buruh dan lingkungan. Kemudian yang keempat adalah pembangunan berbasis kearifan lokal. Sistem ekonomi di Indonesia sangat menghargai identitas daerah dengan mendorong pembangunan yang tidak lagi hanya terpusat di Jakarta. Contoh nyatanya adalah program desa wisata dan pengembangan indikasi geografis untuk produk lokal seperti kopi gayo dan tenun sumba. Kebijakan dana desa juga memberikan wewenang bagi setiap desa untuk menentukan prioritas ekonomi mereka sendiri berdasarkan kekayaan alam yang ada di sekitarnya. Kemudian yang terakhir adalah adaptasi ekonomi di era digital. Dalam satu dekade terakhir, era digital telah memangkas jalur distribusi ekonomi kita secara drastis. Sekarang, petani di pelosok dapat menjual produk langsung ke konsumen melalui e-commerce dan kehadiran fintech memudahkan akses transaksi bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh bank. Pemerintah juga merespon perubahan ini dengan membangun infrastruktur digital seperti Palaparing serta mengeluarkan regulasi pajak digital untuk menjamin keadilan bagi pelaku usaha konvensional. Baik, sekian penjelasan saya mengenai tugas 14. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.